Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam subscribe untuk subscriber TH2 TV. Jumpa kembali kita kali ini dalam sebuah segmen eksklusif sebagai bagian kedua dari video kami yang pernah kami unggah pertama, yaitu tentang memutus tumbal pesugihan. Pada kesempatan yang kali ini, Sobat TH2 telah hadir di depan kita ini adalah Mas Sucipto yang namanya sudah kami samarkan, dan mohon maaf bahwa demi privasi beliau terpaksa harus menggunakan topi serupa ini, menggunakan masker, dan suara pun nanti akan kami mupetkan supaya tidak salah paham Sobat TH2, semata ini adalah untuk menjaga privasi beliau. Nah, kali ini saya akan mewawancarai pengalaman apa sih yang pernah dialaminya pada saat dirinya menjadi anak tumbal. Barangkali Sobat TH2 yang belum menyaksikan bagian pertamanya boleh dicek dulu ya dalam video memutus tumbal pesugihan tadi. Baik, Mas Sucipto, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, sehat baik. Tidak keberatan ya pastinya ya untuk menceritakan kembali pengalaman Anda pada saat menjadi anak tumbal itu. Iya, Oke. nggak ada keberatan. Tolong ceritakan, pada usia berapa ya Anda ditumbalkan? Saya ditumbalkan itu sekitar masih umur 2 tahunan. Umur 2 tahun? Iya. Masih anak-anak? Masih anak-anak 2 tahun. Oke. Lalu yang saya dengar, ini kita kilas balik dulu ya. Iya. Pada saat Anda berusia 2 tahun, ayah Anda menumbalkan Anda, kan gitu ya? Iya. Kebetulan setelah dia sadar bahwa apa yang dijalaninya ini nggak menguntungkan dirinya, baru saja tersadar, kemudian beliau wafat pada saat itu, meninggal mendadak tanpa sakit. Pastinya kan Anda belum mengerti itu. Iya, betul. Oke. Kabar yang Anda terima, Anda mulai paham bahwa Anda menjadi anak tumbal itu pada usia berapa? Iya, saya merasa tahu tumbal itu sudah menginjak SMP. Tapi di saat-saat masih saya SD itu, jadi saya sering banget mengalami sesuatu yang misterius. Jadi saya sering pingsan, sering panas, sering kepala itu benar-benar sakit. Kalau udah kepala sakit itu pasti saya udah nggak tertolong lagi. Pasti ada aja yang sakit, yang pingsan, yang apa gitu. Dan setahu saya bahwa setiap mengalami itu, jadi saya diledek sama teman-teman saya. Ngomongin, wah ini anak tumbal gitu kan. Jadi gitu. Jadi di saat SD itulah teman-teman saya itu meledek saya sering banget anak tumbal. Dan saya pun juga pernah menanyakan orang tua saya, apa benar omongan teman-teman saya itu begitu. Tapi orang tua saya tetap aja menutupin hal itu, karena mungkin saya masih kecil kali, jadi ditutupin terus ya, bahwa itu bohong, semua bohong gitu. Iya, oke. Itu sudah SD ya? Iya, SD. Jadi Anda sudah mulai tahu seolah-olah ya, tapi belum dapat kepastian apakah benar atau tidak menjadi anak tumbal. Iya. Tahu persisnya ketika Anda usia berapa tuh? Tahu persisnya itu SMP berarti ya, saya kelas 2 SMP. SMP? Iya, Nah, kelas 2 SMP itu saya tahu. tahu dalam arti mendengar cerita atau apa atau ada yang sesuatu yang dirasakan di diri Anda? Jadi tahunya itu ya saya mendesak orang tua saya gitu. Karena di saat saya udah mengerti hal-hal ketakutan itu, sampai saya SMP itu, saya benar-benar mengalami sesuatu yang di luar nalar saya gitu loh. Seperti apa itu? Jadi saya itu kalau udah mimpi itu udah kayak dikejar-kejar seseorang atau hantu yang besar-besar banget gitu. Ada juga kadang-kadang saya sering ngalamin kepala itu kalau udah sakit, bener-bener sakit, itu saya pasti langsung pingsan, langsung keringetan. Kadang-kadang pernah kesurupan juga gitu, sering banget tuh. Kesurupan? Iya. Sebentar, kesurupan itu kan berarti ada sesuatu yang makhluk di diri Anda waktu itu.
kabarnya orang-orang menceritakan apa yang muncul dalam kesurupan Anda itu siapa itu? Jadi begini, makanya setiap saya kesurupan itu pasti teman-teman saya pada ketakutan gitu, ngejauh gitu. Pada ngejauh teman-teman saya, apalagi waktu SD. Karena kan waktu SD itu kan ya dulu ceritanya saya kan masih kecil juga, teman masih kecil. Jadi kalau saya kesurupan itu pasti saya itu kadang-kadang ngejar anak kecil gitu. Anak kecil itu saya kejar-kejarin gitu. Kadang saya sambil ngeraung, sambil kalau udah kepala saya sakit ngeraung apa gitu kan. Jadi akhirnya guru aja yang kerepotan di situ. Kalau saya udah benar-benar kesurupan di situ ya anak-anak kecil yang saya kejarin gitu. Nah, kondisi seperti itu berarti SD. Ya. Terus kemudian lanjut juga SMP. Ya. Terus setelah SMA, masuk SMA, masih terjadi nggak? Masuk SMA masih terjadi. Cuman karena saya udah agak dewasa itu ya tetap aja bahwa mimpi itu nggak akan hilang gitu, nggak hilang bahwa mimpi bahwa saya benar-benar dimimpiin bahwa makhluk gede yang benar-benar terus mengejar saya, kadang-kadang sampai manggil dalam mimpi gitu kan, sampai orang tua saya kadang-kadang kalau udah malam pasti saya udah itu pasti sering dibangunin gitu loh. Manggil tadi manggil nama sampean ya? Iya betul. Luar biasa ya, Masya Allah. Kabarnya Mas, ini nun sewu, kemana ayah Anda itu melakukan ritual pesugihan itu? Ya, saya tahu dari orang tua saya. Dulu saya sempat nanya maksa di mana orang tua saya kok sampai itu teganya itu kan. Sampai saya waktu umur SMP saya menanyakan itu kan. Begitu teganya orang tua sampai menumbalkan saya itu. Ya ceritanya sih di Gua Cepet itu, di daerah tempat sana. Ya, di Gua Cepet itulah ritual itu dilakukan. Iya. Tetapi kan kabarnya bahwa akhirnya ayah Anda menyadari ya bahwa itu perbuatan salah, sayang bahwa itu sudah terlambat. Ketika kesadaran itu muncul, saat itu juga langsung muntah darah dan meninggallah ayah Anda. Sobat DH2, sebagaimana ini kami kisahkan di dalam video kami yang pertama, yaitu memutus tumbal pesugihan. Lanjut Mas Sujipto. Tadi kisah apa lagi? Dari Gua Cepet, ayah Anda itu kemudian melakukan ritual, lalu apa yang diberikan pada Anda sehingga kok ibu Anda meyakini bahwa Anda itu ditumbalkan? Apa yang diberikan oleh dia? Jadi waktu umur yang 2 tahun itu ceritanya, waktu saya pernah mendesak itu bahwa ritual apa sih kok bisa sampai segitunya gitu. Jadi waktu kecil itu saya katanya sih diminumin air kelapa. Air kelapa ya? Iya, air kelapa, terus dimandiin kembang. Ya banyak juga itu ritual-ritual. Kadang ya ritual katanya ya di kamar bapak ngerjain apa ya. Saya kurang tahu juga waktu itu, nggak diceritain sih kalau untuk di kamar apa sih ritual yang orang tua. Jadi waktu ceritaan ya itu saya dimandiin air kembang, terus diminumin air kelapa, itu yang bawaan dari Gua Cepet itu. Baik, Sobat TH2, kalau tadi kan dirasakan ya berupa mimpi, sering kesurupan, badan panas, dan dalam mimpi itu dikejar-kejar oleh makhluk yang besar seperti hantu, sehingga hidup Anda nyaris dari mulai SD, SMP sama SMA itu diteror ya, dihantui oleh pandangan, oleh bayang-bayang ketakutan seperti itu tadi. Di samping rasa sakit di daerah kepala. Lalu kemudian Anda meninggalkan daerah itu. Saya dengar ibu Anda dulu ya? Iya betul, ibu saya. Gimana? Kenapa dia bisa pindah harus keluar daerah? Jadi waktu itu ibu saya sama nenek saya disuruh pergi dari kampung itu, maksud saya suruh keluar dari kampung itulah untuk jangan menetap di sini, biar saya ini diurusin nenek saya gitu. Jadi saya diurusin nenek saya karena di saat saya sakit atau di saat saya kesurupan itu orang-orang kampung itu akhirnya ya mengolok-olok saya. Akhirnya ibu saya nggak kuat gitu loh. Ibu saya nggak kuat, tapi mau membawa saya juga, ibu saya juga serba takut. Akhirnya nenek saya yang ngurusin saya gitu. Untuk menghindari itu ya ibu saya akhirnya pergi dari kampung itu. Sampai umur berapa Anda bersama nenek itu? Sampai saya lulus SMA. Oh, lulus SMA. Iya, saya SMA. Setelah lulus SMA, jadi saya akhirnya menyusul ibu saya ke sini.
ke daerah sini. Baik, Sobat TH2, itu pengalaman dari saudara kita ini sejak SD, SMP, SMA. Kemudian Anda masih belum nikah saat itu ya? Iya, betul. Saat bertemu dengan kami di Tangerang Selatan ini, sekilas saya mau ceritakan dulu. Sekali waktu kawan Anda ketika Anda itu sakit meminta air doa kepada saya. Jujur saya bukan tabib ya, tapi saya hanya pemimpin sebuah majelis zikir. Ketika kawan Anda waktu itu ya meminta kepada saya untuk memberikan air doa, standar Sobat TH2, doa ini sebagaimana layaknya biasa ketika mau mengkonsumsi air zam-zam. Saya hanya menyampaikan doa di dalam air itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna as'aluka, boleh juga Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa halalan thayyiba syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu membaca beberapa kali sholawat dan suratul Fatihah, baru kemudian diserahkan kepada orang yang sakit. Nah, Mas Sucipto, pada waktu saya membacakan doa itu ya, dalam air yang berada di dalam botol mineral, itu saya melihat air itu naik turun. Ini saya sempat berpikir, ada apa ya kok ini air itu bergerak. Tapi saya mencoba menepis, barangkali ini cuma perasaan saya saja. Akhirnya air itu tetap saya berikan yang sampean. Kemudian yang kedua, ini yang aneh buat saya, ini menjadi misteri. Beberapa kali Anda sudah bergabung di dalam majelis zikir ini, kok saya kalau melihat sampai itu nggak suka gitu. Saya kok nggak suka ya. Tapi saya juga nggak ngerti kok tiba-tiba kok begitu jahat saya ke sampai itu kok nggak suka. Nah, pada kondisi itu Anda bergabung di dalam majelis zikir itu, apa sih yang Anda rasakan saat itu? Iya gini. Jadi waktu saya bergabung di sini itu karena terpaksa. Karena saya terpaksa bahwa saya sama ibu saya harus ngikutin teman-teman yang sudah bergabung di sini. Karena beliau, ibu saya juga tahu bahwa jadi setiap saya ke sini itu seolah-olah badan saya itu menolak gitu loh, menolak ke dalam sini. Di saat zikir pun saya gelisah gitu, saya gelisah, nggak tahu. Jadi tetap nggak tenang di sini. Kadang-kadang saya juga celingak-celinguk aja gitu, serba ketakutan, serba gelisah. Karena saya terpaksa, saya harus dibawa ke sini sama teman-teman saya, sama ibu saya. Jadi setiap ada acara zikir di sini itu teman-teman udah ke rumah gitu loh. Udah ke rumah, nambah ke rumah, dibawa ke sini. Bahwa sesungguhnya Anda tidak memperoleh kenyamanan di dalam zikir ya? Iya, betul. Padahal zikir itu kan tatmainul qulub ya, bisa mengajak hati ini menjadi tenang. Tapi itu tidak Anda rasakan ya? Iya, betul. Sobat TH2, ini sebuah pengalaman bagaimana sang pelaku merasakan seperti itu. Saya pun merasakan bahwa saya melihat dia ini kurang senang. Ini wallahu a'lam. Masih ingat ya? Iya, betul. Nah, sampailah kemudian pada satu waktu ketika ibu Anda silaturahim dan membukakan masa lalunya. Oke ya? Iya. Kemudian kita berangkat bareng-bareng ke daerah Anda, dan saya nggak nyangka ya bahwa ketika Anda takmati surikan, harapan saya untuk bagaimana melakukan pembebasan tumbal, saya melihat ada sesuatu di daerah kepala Anda, lalu saya cabut. Ternyata paku, dan paku itu agak bengkok-bengkok kayak keris kecil, itu ya, kita lihat. Nah, mungkin bahwa itu adalah yang dirasakan di dalam penderitaan Anda sekian waktu itu, kepala itu terasa sakit. Kan lihat? Nah, pada ketika saya cabut paku itu, apa yang Anda rasakan saat itu? Ketika takmati surikan itu? Jadi waktu prosesi itu saya merasa kayak dikejar-kejar makhluk gede itu gitu. Makhluk gede itu selalu mengejar-ngejar saya, bahwa saya akan diajak ke dia gitu. Jadi saya tetap lari, saya dikejar terus sampai ya tahu hilang itu aja. Di saat saya lari, mimpi atau gimana itu saya nggak tahu. Saya merasakan kayak begitu. Jadi saat saya lari dikejar, akhirnya di saat saya pas itu yang ngejar saya udah hilang gitu. Baik. Barangkali adalah pada proses ketika ritual
pembebasan anak tunggal tadi ya, itu kemudian kan alhamdulillah bahwa kita bisa mengalahkan si makhluk itu dan kemudian diterusir, dia pun tewas oleh geledek pada waktu itu. Pertanyaan saya barangkali ini yang terakhir, setelah itu kan tahun 2009 ya, Iya betul. bahwa kita melakukan pembebasan 2009, saat itu juga Anda belum berkeluarga, ya kan? Sekarang alhamdulillah ya, sudah berkeluarga. Oke. Setelah pembebasan, ikhtiar pembebasan yang kita lakukan, Anda masih masih mengalami nggak perasaan-perasaan sebelum itu? Alhamdulillah. Jadi setelah prosesi itu sampai sekarang saya udah hilang. Mimpi-mimpi buruk? Mimpi-mimpi buruk, Nggak ada. rasa ketakutan saya, terus itu semuanya udah hilang. Alhamdulillah. Oke. Lalu kalau kemudian Anda bergabung di majelis zikir itu, masih sama nggak perasaannya dengan dulu? Alhamdulillah. Jadi udah tenang, Abah. Jadi setelah prosesi saya ikut zikir di sini, jadi saya perasaan udah tenang, hati saya udah lega lah. Jadi udah tidak ada mimpi-mimpi atau Alhamdulillah. itu semua. Jadi hal-hal buruk yang pernah dialami, trauma demikian panjang itu sudah tidak lagi dialami ya. Iya, udah nggak ada. Kemudian pertanyaan saya lagi, Nun Sewu ya. Iya, Dulu kan Anda selalu ragu-ragu kalau pulang ke rumah. iya. Katanya saya pernah dengar juga tuh jadi pelupa segala macam ya kalau ke kampung. Setelah tahun 2009 hingga sekarang, kalau pulang ke kampung gimana perasaannya? Iya. Jadi dulu saya pernah ngalamin kayak orang pelupa, pelupa. Jadi saya asal kemana pasti pelupa. Tapi setelah setelah prosesi pembebasan, jadi seolah-olah saya pulang kampung itu kayak bukan ke kampung saya dulu lagi gitu loh. Jadi berubah gitu. Jadi seolah-olah yang kampung saya itu menyeramkan, ya sekarang udah enggak lagi gitu. Traumanya sudah hilang sama sekali, gitu ya? Hilang, ya. Jadi saya alhamdulillah setiap saya pulang kampung, ya sekarang udah Normal. Oke. udah kayak pulang kampung. Ya, alhamdulillah. Baik Mas Sujipto, terima kasih atas semua keterangan. Semoga ini manfaat ya. Sobat TH2, itulah sepenggal kisah yang pernah terjadi pada seorang hamba Allah ketika khilaf seorang ayah hingga tega menumbalkan putranya. Beruntung bahwa Allah harus menyelamatkan beliau. Ketika ditumbalkan pada usia 2 tahun, Allah menyelamatkannya sampai kemudian remaja dewasa. Walaupun hal itu terjadi seperti ini, tapi jangan pernah juga coba-coba untuk bersinggungan ke sana lalu berharap serupa ini. Tentu itu menjadi hal yang kurang baik. Karena hal yang seperti ini sangat amat pengecualian dalam dunia tumbal menumbal. Dan baru kali ini saya mendengar kisah yang beda dari secara kebiasaan dan umumnya orang menumbalkan anak. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, semua itu tidak terjadi pada diri Mas Sujipto ini. Sobat TH2, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dukung terus, beri kesempatan supaya kami terus mengeksplorasi dan mengedukasi persoalan-persoalan supernatural. Hati-hati.